Yang memasukkan surga itu Allah, bukan sholat kita. Yang memasukkan surga itu Allah, bukan karena sabar kita. Sabar itu hanyalah alat kita. Sholat itu hanyalah alat kita, ya kan? Supaya Allah mengabulkan hajat kita. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sembahyang ini hamba dapat masuk surga. Itu kan, pengen masuk surga. Yang masukkan surga siapa? Sembahyang kah? Allah kah? Allah. Sholat ini hanya tawasul kita saja. Ada anak-anak baca apa? Maulita. أرشطم من روحي ولا غمض في ليلة Liqauli Syekh Al-Habib Alwi Al-Hasani. Syekh Habib Alwi Hasani. Syekh Habib Muhammad Alwi Al-Hasani ini termasuk cicit daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ahli atau seorang ulama min ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengarang banyak sekali kitab-kitab tentang keagamaan, diantaranya yang di hadapan saudara ini, kitab yang disebut dengan Mafahim, Yajibu Antusoh. Sedikitlah kita bacakanlah. Nah, paling berapa kalimat tentang tawasul, bertawasul, ya, tentang bertawasul itu di dalam agama kita. Kadang mengerti, kadang Bapak asal mendengar. Hanya ilmu itu bila masuk dah dia otak terekam aja, cuma kita kada paham, biar aja nya terdiam di sana. Ya kelak ilmu kayaknya berkembang sorangan. Beluman lagi kan nang ilmu kada baru bersuara tuh kayak Pak Mami. Nyamuk bisa lah bener nyamuk pian. Nah, nyamuk bisa lah bener. Lawan kucing banyak bisa kelas ini bisa lah kucing, nah bisa lah kucing ngalah, iyalah. Cing, kamu jangan makan nih, jangan anu nah kucing bisa. Lah, kenapa jadi bisa? Pian betul bisa lah penderang kucing. Bingung lah. Bisa ya kelak? Bisa. Oke, kata beliau, wa qauluhu fiha mafhumut tawassul, tentang pemahaman tawasul. Yukti kasirun minan nasi fi fahmi hakikati tawassul. Banyak sekali kesalahan manusia dalam memahami makna tawasul. Walija fa innana sinnina mafhumi tawasul sahih bi nazarina. Ini adalah pandangan kami tentang bagaimana memahami tawasul yang benar dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Wa qabla dzalika labudda an nubayyina hadhil haqaiq. Karena itu kami akan menerangkan beberapa persoalan daripada tawasul, ya, li hujjah, dengan suatu hujjah. Awalan yang pertama, ujar Sidin, anna tawasula huwa ahadu turukid du'a. Sebenarnya tawasul itu adalah jalan orang untuk berdoa kepada Allah. Jadi tawasul itu jalan orang berdoa kepada Allah. Tawasul itu banyak sebenarnya. Kita sembahyang itu tawasul. Jadi sembahyang itu sebenarnya alat untuk menyampaikan kita kepada Tuhan. Misalnya dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalat. Maka minta tolonglah kalian kepada Allah dengan mengerjakan sholat dan bersabar. Dengan sabar dan mengerjakan sholat. Nah, jadi sholat itu tawasul, sabar itu tawasul. Kenapa jadi Anda bersabar? Supaya dengan sabar ini Allah mengabulkan keinginan kita. Ya lah? Nah, itu. Apa gerang keinginan nih hendak masuk surga? Sabar, ya lah. Tunggu dulu kematian. Sebelum masuk surga mati kada dulu? Mati dulu. Wa babu min abwabit tawajjuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah bagian bab tentang tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maksud al-asli al-hakiki huwallah subhanahu wa ta'ala. Maka maksud daripada tujuan yang hakiki itu tidak lain hanyalah kepada Allah. Wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun litakribi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya orang yang bertawasul itu sudah mengetahui bahwa apa yang dia lakukan dengan satu doa, dengan tawasul itu menyampaikan dia dengan wasilahnya kepada
apa yang didekatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pian menggunakan baca ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kasih sayangi hamba, kasih sayangi ibu bapak hamba. Maka pian bertawasul kepada nama Allah yang Rahman Rahim. Sama ya Allah itu sudah bertawasul, karena Allah itu nama, tulisan itu kan Allah ya Allah itu nama. Jatnya itulah. Lain lah. Nah, lain itu nama, ya kan? Jatnya yang dimaksud dari nama. Nah, itulah. Nah, yang dimaksud dari nama. Jadi orang bertawasul, ya Allah bihaqi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad SAW kabulkan doaku, misalnya kan seperti itu kan. Maka yang dituju itu Allah. Nabi Muhammad itu hanya sebagai sandaran, karena dia Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah orang yang disayangi oleh Allah. Maka kita mengajak dalam doa kita supaya Allah mengabulkan doa kita. Misalnya itu. Wasanian. Nah, waman ittaqada ghairu zalika faqad asyrak. Siapa yang beritikat menyatakan bahwa Muhammad itu, Nabi Muhammad Tuhan, maka dia syirik. Siapa yang mengitikatkan selain dari maksud itu tadi itu, maka dia syirik. Itu yang syirik. Jadi syirik itu ialah, misalnya kita datang ke kuburan keramat, adalah orang mengatakan yang di dalam kubur itu Tuhan. Ada yang mengabulkan permintaan, kada. Lamunnya mengabulkan permintaan, kita syirik. Tapi semua orang datang ke kubur keramat, maksudnya adalah apa? Meminta kepada Allah. Kuburan keramat itu apa? Kuburan keramat itu sebagai apa? Wasilah, ya kah? Wasilah, karena dia kita yakini disayangi oleh Allah, maka kita ajak, ya kan? Supaya Allah mengabulkan hajat doa kita, itu maksudnya. Wasanian, yang kedua, annal mutawassil ma tawassalu bihajihil wasitah illa limahabbatihi laha. Yang kedua adalah bahwa orang yang bertawasul dengan tawasulnya itu meyakini bahwa orang yang ditawasulinya itu, misalnya Nabi Muhammad, atau dianggapnya aulia Allah, atau apalagi dianggapnya memiliki kelebihan, illa limahabbatihi laha, karena kecintaannya kepada orang bersangkutan. Lah, misal pian bertawasul, misal pian ke mana, ke Madinah, di makam Nabi, pian berdoa Allah ya Allah dengan hak Nabi ini. Berarti pian tuh kenapa jadi mentawasul, pakai tawasul kepada Nabi? Karena pian cinta dengan Nabi Muhammad, dihormatihi au limahabbatihi laha wa i'tikaduhu annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbuha, karena meyakini bahwa Allah mencintainya, menyukai orang asli, mencintai Nabi. Walau jahara khilafi jalika lakana abadan nas anha. Andaikan orang itu tidak cinta kepada Nabi Muhammad, pian kada cinta lawan Nabi Muhammad, pian bawa-bawalah di hadapan Allah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah dengan hak Muhammad, maulah. Atau kayak ini, ada orang ahli maksiat di kuburan, orang sudah meninggal orang pian bawa-bawalah namanya lah, supaya ya Allah kabulkan doa ya Allah, supaya nang dikubur dengan hak nang dikubur ini, ya Allah kabulkan doa hamba ya Allah. Maulah pian kita lah. Kenapa dah kon? Karena pian benci orang ngajupin ke rakaat 7 apa membawa-bawa di hadapan Allah, ya kah? Makinnya kada dikabulkan Allah, ya kan? Makinnya tidak akan pernah dikabulkan Allah SWT. Nah, itu maksud sidin. Wa asyadun nas karahatul laha, karena kebanyakan manusia adalah tidak menyukai kepada orang itu. Salisan, yang ketiga, wa anna mutawassal law ittikada anna man tawassala bihi ilallah yanfa'u wa yadarru bi nafsihi mislullah au dunihi faqad asyrak. Karena yang ketiga adalah bertawasul itu, andaikan diitikadkan bahwa yang bertawasul, yang ditawasul itu memberikan manfaat dan mudarat, pastilah orang itu syirik. Karena semua orang yang bertawasul itu yakin bahwa yang memberi manfaat dan mudarat itu Allah, bukan nang di dalam kubur. Nang memasukkan surga itu Allah, bukan sholat kita. Nang memasukkan surga itu Allah, bukan karena sabar kita,
Sabar itu hanyalah alat kita. Sholat itu hanyalah alat kita, ya kan? Supaya Allah mengabulkan hajat kita. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sembahyang ini hamba dapat masuk surga. Itu kan pengen masuk surga. Yang masukkan surga siapa? Sembahyang kah? Allah kah? Allah. Sholat ini hanya tawasul kita saja. Ada anak-anak baca apa? Maulita. Ya Rasulullah salamun alaik. Sederhananya, tapi perasaannya menyayangi kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan tawasul itu boleh jadi Allah menjadi sayang kepada si anak tersebut. Makanya Nabi pun berdoa karena beliau melihat peristiwa yang akan datang, merasakan peristiwa yang akan datang. Li ilmillah, dalam ilmu Allah, au fiha ittaqi, berhati-hatilah kalian, firasatal mukmin, firasat orang mukmin. Fa innahu, karena sesungguhnya juru binurillah, karena dia melihat sesuatu itu dengan nur Allah. Itu Nabi, diantaranya Nabi rupanya melihat Sidin, apa kisah akan datang Sayyidina Husain, merasakan Sidin ada sesuatu nih. Ya kan? Tahukah kisah Sayyidina Husain? Dia apa? Dibunuh. Ya kan? Apa jasin? Allahumma inni uhibbuhu ya Allah. Ya Allah, aku cinta kepada si Husain nih. Pak Habibku ya Allah. Sayangi si Husain ini ya Allah. Pak Habibku ya Allah, sayangi. Nabi kalau bener lagi kejadian akan datang ditampaikan. Kenapa? Karena kau bener lagi, karena kau lagi berdoa ya Allah lindungi Husain daripada serbuan tuh, karena kau lagi Sidin. Karena begitu takjub, heran beliau akan kejadian akan datang di luar daripada akal pikiran manusia. Apa yang dikatakan beliau? Ini uhibbuhu wa ahbibhu. Ya Allah, aku sayang, cinta kepada dia, sayangi, kasihani dia. Berarti Sidin bertawasul kepada siapa? Cinta beliau kepada Husain. Lalu ya cinta Sidin kepada Husain, kepada cucu, sayang Sidin, maka Sidin tawasuli, sayang Sidin itu, sayangi dia ya Allah. Nabi bertawasul dengan diri Nabi sendiri. Nah itu dalam sebuah hadis ketika Fatimah binti Asad itu kuitannya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Sidin berbuat di tabuk Sidin kuburan tuh, berbuat Sidin dalam kuburan tuh, gana Sidin di kuburan. Apa aja Sidin? Ya Allah, bihaqi nabiyika Muhammadin sallallahu, dengan hak Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahli solihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, kabulkan ya Allah, engkau masukkan dia ke dalam surgamu, lindungi dia daripada ajab kubur, ajab neraka. Nah, Sidin juga bertawasul lawan diri Sidin dan Nabi. Kalau kita bertawasul diri kita, sekarang apa kita ini mulia kakak kalah. Jadi itu warabian anna tawassula laisa amron laziman au daruriyan. Ketahuilah bahasanya bertawasul itu bukanlah perkara yang lazim harus di dalam setiap doa atau pokok di dalam persoalan doa. Boleh orang melakukan, boleh tidak, bukan persoalan. Yang penting kita sadar tawasul itu salah satu ajaran di dalam agama kita. Jasdin walaisatil ijabah mutawaffaqah. Apakah dengan tawasul itu pasti dikabulkan? Kalau tidak bertawasul tidak dikabulkan? Tidak begitu kata beliau. Bisa jadi bertawasul dikabulkan Allah, bisa jadi juga tidak dikabulkan Allah subhanahu. Fa innahu fiha fiskullil hal sirrullah, karena semua itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Balil asli doa illahi ta'ala mutlaqan, tetapi doa itulah yang mutlak adanya. Allah berfirman, fa innahu fiha wa ijaza'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah ani fa inni qarib, aku sangat dekat kepada mereka. Wa minna, ini dalam Quran surah Al-Baqarah 186. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihi Al-Isra ayat 110. Allah berfirman lagi, Qul
katakanlah, berdoalah kepada Allah wahai. Katakanlah Muhammad kepada manusia, ud'ullah, berdoalah kepada Allah. Awid'ur Rahman, atau engkau sebut atau katakan kepada manusia, sebutlah nama Tuhan yang Ar-Rahman. Nah, itu Ar-Rahman itu tawasul. Allah itu juga tawasul. Ayyama tad'u falahul asmaul husna, yaitu atau engkau sebut dengan sebutan lain yang dimana Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Sebut nama-nama. Misalnya kita sedang mau mendapatkan rezeki, ya Fatah ya Rajak, wahai Tuhan yang membukakan rezeki, ya Fatah ya Rajak, Allahumma ftahli ya Fatah ya Rajak, Allahumma ftahli, ya Allah bukakan bagiku abwaaba rizqika, pintu-pintu rezekimu. Wah, Allahumma ftahli abwaaba rizqika, ya Allah bukakan pintu-pintu rezekimu. 1000 kali dibaca, Allahumma ftahli abwaaba rizqika, ya Fatah ya Rajak, sampai terguring-guring. Pas bangun sekali melihat banyak mana duit dia. Bisa terjadi itu, bisa. Kenapa tidak? Banyak. Kadang-kadang penceramah ada mengatakan tidak mungkin, jangan berharap uang turun dari langit. Itu salah juga begitu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Nabiullah Isa alaihi salam berdoa, apa doanya? Rabbana anjilna ma'idatan minas sama. Oh, ma'idah. Ya Allah turunkanlah anjil alaina kepada kami, ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Subhanallah, datang hidangannya. Ma'idatan minas sama. Takunu lana idan li aulina, yang bisa kami jadikan untuk perayaan. Berarti kan jangan sedikit ya Allah, banyak-banyak. Kenapa gerang jadi banyak? Untuk perayaan. Wallahu a'lam bishawab lah. Nah, jadi jangan membatasi pemberian Allah. Kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah masih? Karena Anda membatasi pemberian Allah. Dibayang-bayangkan Allah tuh kalau memberi rezeki harus bekerja. Anda mesti biar tidak bekerja bisa aja dapat rezeki. Biar ungut-ungut di dalam langgar dalam masjid bisa aja dapat rezeki. Tidak dikira rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi bebaskan saja. Terserah Allah. Yang penting kita berdoa. Kenapa dikabulkan kurang berdoa? Doa lagi. Fil akhirah ada seorang hamba di akhirat dalam hadis Nabi terkejut. Kok amalnya banyak banget? Kenapa nih ini lain amal kuncinya? Amal ikam dia malaikat. Lain amal kuncinya. Amal kenapa? Ini nah amal ikam. Kenapa jadi ada amal nih? Ini cerita Syekh Abdul Qadir Jalani, sebuah hadis panjang lebar. Hadis ini dalam kitab Futhul Gaib. Apa ternyata di sana? Doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia dikumpulkan malaikat, terkalinya banyak benar jadi amal saleh di akhirat. Ya kah? Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.